Halo, selamat datang. Anggap saja sesi ini adalah sesi mentoring keuangan Anda. Kita akan bedah bareng-bareng laporan tahunan dari sebuah perusahaan properti buat cari tahu saham ini sebetulnya layak nggak sih masuk ke portofolio Anda? Oke, perusahaan yang akan kita intip hari ini adalah PT Trimitra Prawara Goldland Tbk atau kode sahamnya ATAP. Nah, pertanyaannya cuma satu dan ini penting banget. Apakah ini permata tersembunyi atau malah sebuah taruhan yang berisiko? Jawabannya tentu saja ada di dalam data. Panduan kita hari ini adalah laporan keuangan resmi mereka untuk tahun 2025. Jadi, yuk kita mulai bongkar sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaan paling mendasar ya. Perusahaan ini sebenarnya menghasilkan uang nggak sih? Kalau kita lihat dari sisi pendapatan, wah ini ada kenaikan yang cukup sehat loh. Dari 14,2 miliar rupiah di tahun 2024 naik jadi 21 miliar di tahun 2025. Ini pertumbuhan yang solid. Tapi kan pendapatan itu baru satu bagian dari cerita. Yang lebih penting lagi itu laba kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Coba kita lihat. Di tahun 2024, perusahaan ini ternyata nggak untung. Malah mereka mencatat kerugian yang cukup signifikan sebesar 2,1 miliar rupiah. Nah, tapi lihat apa yang terjadi setahun kemudian, mereka berhasil membalikan keadaan sepenuhnya loh. Dari rugi jadi bisa mencetak laba bersih sebesar 127,5 juta rupiah di 2025. Jadi, poin utamanya di sini tuh bukan soal besar kecilnya laba ya, tapi perubahan dari rugi menjadi untung itu sinyal yang sangat-sangat positif. Ini menunjukkan ada sebuah kisah pemulihan yang sedang terjadi. Oke, bisa mencetak laba itu awal yang bagus. Tapi itu aja belum cukup. Sekarang, kita perlu periksa fondasinya. Perusahaan ini dibangun di atas fondasi yang kokoh atau enggak? Kita akan cari tahu soal ini dari neraca keuangan. Di sini kita bisa lihat apa yang perusahaan miliki dibandingkan dengan apa yang jadi utangnya. Sisanya yaitu modal dari pemilik. Dan wow, lihat deh neraca keuangan mereka. Ini gambaran yang jelas banget. Perusahaan ini didanai hampir 75% oleh ekuitas atau modal sendiri. Dan utangnya cuma sekitar 25%. Nah, rasio ekuitas ke utang yang tinggi seperti ini adalah kekuatan besar. Ini nunjukin kalau fondasi perusahaan ini kokoh dan sehat. Laba itu penting, tapi ada yang bilang cash is king, alias uang tunai adalah raja. Yuk, sekarang kita lihat bagaimana perputaran uang yang sebenarnya di dalam perusahaan ini. Jadi, laporan arus kas ini biasanya dibagi jadi 3 bagian ya nih. Kas dari bisnis utamanya, lalu kas yang dipakai buat investasi, dan terakhir kas yang berhubungan dengan pendanaan. Kalau kita baca angka-angka ini, kita bisa lihat cerita yang positif. Operasi bisnis inti mereka menghasilkan uang tunai, ini bagus banget. Dan mereka menggunakan uang tunai itu untuk melunasi utang. Ini tanda manajemen keuangan yang disiplin. Oke, kita sudah lihat profitabilitasnya, kesehatan fondasinya, dan arus kasnya. Sekarang, waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini jadi satu kesimpulan. Jadi, di satu sisi kita lihat ada pemulihan yang kuat, neraca yang solid, dan arus kas operasional yang bagus. Tapi di sisi lain, kita juga harus hati-hati. Margin labanya masih tipis, dan total kasnya sempat sedikit menurun. Ingat ya, tujuan seorang mentor itu bukan buat ngasih jawaban instan, tapi untuk ngasih Anda alat dan cara berpikir supaya Anda bisa menemukan jawabannya sendiri. Nah, sekarang Anda sudah punya gambaran yang jauh lebih jelas tentang kondisi keuangan ATAP. Dengan kerangka berpikir ini, Anda bisa mulai menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Jadi, apa langkah Anda selanjutnya?